tidak untuk berbangga kepada manusia yang lain, dan semoga Allah memudahkan kita dalam setiap kita datang ke majelis ilmu. Kemudian yang kedua, kami menghimbau untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, juga mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan sekalian, jamaah bisa untuk mengisi tempat yang kosong di depannya, supaya nanti yang datang belakangan bisa mengisi. Kemudian untuk tetap selalu menjaga jaraknya, jangan berdempetan, agar kita ikhtiar kita menjaga diri kita. Kemudian yang selanjutnya, kota infak hari ini tidak akan diputarkan dan akan disediakan kurang lebih 4 titik. Yang pertama 2 titik di sebelah timur masjid, ada 2, kemudian di sebelah luar masjid ada 1, dan di sebelah utara masjid ada 1. Jadi apabila ingin berinfak nanti silahkan langsung dimasukkan ke dalam kotak infak ketika datang maupun pulang kajian. Kemudian yang selanjutnya, untuk sesi pertanyaan insya Allah akan dibaca atau dilaksanakan melalui nomor WA dengan nomor WA 0857 0254 6664 0857 0254 6664 0857 0254 6664. Dan nomor ini insya Allah sudah di-share di grup Kaji Teko. Jadi apabila ingin mengajukan pertanyaan bisa menulis di nomor tersebut. Baik, itu saja yang bisa beberapa pemberitahuan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati hafizahullah, tafadhal maskurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini. Dan pada pertemuan yang lalu kita membacakan keterangan penulis kitab ini tentang takdir dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Tsumma qala, berikutnya kedua orang imam mengatakan, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin As-Siddiq.
Kemudian keduanya mengatakan khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini ba'da nabiyha, setelah nabinya adalah Abu Bakrin As-Siddiqu, adalah Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling mulia, manusia yang paling memiliki banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nama aslinya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar namanya adalah Abdullah. Thumma Umaru ibnul Khattab, thumma Umaru ibnul Khattabi. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab. Thumma Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan. Thumma Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Wa humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Wa hum, dan mereka itu al-khulafa'u adalah para khalifah. Ada perbedaan mencolok antara sistem kekhalifahan dengan sistem kerajaan atau dinasti. Sebagian orang mengatakan kekhilafahan Turki Utsmani. Sebenarnya yang lebih tepat itu bukan kekhalifahan Turki Utsmani, tetapi itu adalah dinasti atau kerajaan, dinasti Turki Utsmani. Kalau khalifah yang menjadi penguasa setelahnya itu tidak disyaratkan harus anaknya, harus anaknya, harus anaknya. Benar tidak? Seperti Abu Bakar As-Siddiq atau seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggal dunia. Apakah yang mengganti menjadi khalifah kemudian anaknya Nabi atau mantunya Nabi? Tidak. Yang menjadi penguasa, menjadi pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar meninggal, apakah yang menjadi pemimpin itu anaknya Abu Bakar? Tidak, Umar bin Khattab itu bukan anaknya. Setelah Umar bin Khattab meninggal, apakah yang menjadi penguasa itu anaknya Umar bin Khattab? Tidak. Demikian pula setelah Utsman meninggal, yang menjadi penguasa bukan anaknya Utsman. Itulah kekhalifahan. Ya, tapi kalau dinasti, kerajaan, yang menjadi penguasa adalah putra raja, kan begitu ya. Jadi kalau dikatakan kekhalifahan terakhir adalah kekhalifahan Turki Utsmani atau Daulah Utsmaniyah, yang lebih tepat itu adalah dinasti, bukan kekhilafahan. Meskipun para ulama kita kemudian mengatakan bolehnya menyebut sistem kerajaan atau dinasti dengan sebutan apa? Kekhalifahan. Wallahu ta'ala alam. Hadhihi hiya aqidatu ahli sunnati. Ini adalah merupakan akidah ahli sunnah, para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi tartibil khulafai, ya, di dalam meyakini urutan kekhilafahan ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5. Berdasarkan apa-apa rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari nomornya 3655, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu, bahwasanya beliau qala mengatakan, kunna nukhayyiru bainan nasi, kami itu memilih, menganggap lebih utama, bainan nasi, di antara manusia, fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna adalah kami. Kami itu siapa? Yaitu Abdullah bin Umar dan para sahabat. Para sahabat Nabi itu memilih manusia yang paling utama di zaman Nabi, fanukhayyiru Aba Bakrin. Maka kami semuanya memilih sepakat bahwa manusia paling utama setelah Nabi adalah Abu Bakar. Thumma Umar, kemudian Umar. Thumma Utsman, kemudian Utsman ibni Affan. Kemudian Utsman bin Affan. Padahal yang mengatakan ini siapa? Abdullah bin Umar. Tapi tidak lantas dia menomorsatukan siapanya? Ayahnya, wayahku yang nomor 1. Tidak. Tapi beliau berbicara berdasarkan apa?
berdasarkan dalil, berdasarkan keterangan dari Nabi, kemudian juga pendapat dari seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa hadhihi al-aqidatu kana yurabbi 'alaiha Ali bin Abi Thalib nafsuhu ashabahu. Wa hadhihi al-aqidah, maka akidah seperti ini, kana yurabbi 'alaiha Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali ibnu Abi Thalib mendidik dirinya dan mendidik para sahabatnya. Ali bin Abi Thalib mendikte, memberikan keterangan kepada para sahabatnya bahwa manusia yang paling utama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah laknatullahi alaihim ajma'in yang mengatakan bahwa manusia paling utama setelah Nabi adalah siapa? Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya. Kalau orang Masihiyun ditanya siapa manusia yang paling utama setelah Isa, mereka akan menjawab Hawariyun, para sahabatnya Nabi Isa. Tapi kalau orang Syiah ditanya siapa manusia yang paling jelek, yang paling buruk, mereka akan menjawab manusia paling jelek adalah sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Karena agama Syiah dibangun di atas caci maki dan celaan kepada para sahabat. Sampai ada di Indonesia ini juga sudah ada buku judulnya Abu Hurairah. Itu dari A sampai Z, dari halaman pertama sampai halaman terakhir berisi cacian kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena kebencian mereka kepada para sahabat. Orang-orang Syiah meyakini para sahabat Nabi telah merampas kekhalifahan dari keluarga Nabi, kemudian diberikan kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahkan orang-orang Syiah ini menyebut Abu Bakar dan Umar ini adalah dua berhala suku Quraisy. Dua berhala suku Quraisy. Tetapi orang-orang Syiah ini menyebarkan akidahnya untuk membenci Nabi, tidak langsung mengajarkan kebencian kepada Nabi, kepada sahabat Nabi, tidak. Mereka akan mencoba menanamkan doktrin pertama kali dengan meyakinkan kaum muslimin bahwa kita wajib mencintai keluarga Nabi. Keliru nggak itu? Tidak, jika memang dalil yang digunakan adalah dalil-dalil yang sahih, yang benar. Tapi dalil yang digunakan orang Syiah itu dalil yang ngawur, ya. Dalil yang tidak pernah dikatakan oleh para sahabat Nabi yang lainnya. Contohnya apa itu misalnya? Contohnya dia mengatakan hadis palsu, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah pintunya ilmu dan Ali adalah aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Itu dijadikan nyanyian untuk anak-anak TPA di masjid-masjid itu. Di zaman saya dulu, nggak tahu kalau sekarang masih apa enggak. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Itu adalah hadis dhaif ya, yang disebarkan oleh orang-orang Syiah. Itu. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya ilmu. Sampai kelompok Syiah ini yang ekstrim itu sampai ada di antara mereka yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau di sini ada proyektor, ada laptop, akan saya tunjukkan rekaman videonya. Salah seorang pendeta Syiah berkata dengan penuh ketegasan, kesadaran dan lantang, ya, bahwasanya Ali adalah Rabbuna yaumal qiyamah. Ali bin Abi Thalib Rabbuna yaumal qiyamah. Dan diulang berkali-kali. Ali bin Abi Thalib Rabbuna yaumal qiyamah. Ali bin Abi Thalib adalah Rabb kita, adalah Tuhan kita kelak di hari kiamat. Itu ada di zaman sekarang seperti itu. Cuma pintunya tidak langsung serta-merta. Ya, karena orang menyuntikkan doktrin sesatnya itu mesti melalui jalan yang tidak langsung. Pelan-pelan ya, diajak untuk mencintai keluarga Nabi, bahwasanya keluarga Nabi memiliki banyak keutamaan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian disampaikan perselisihan yang terjadi antara sahabat dengan keluarga Nabi. Lalu dia akan mengisahkan perang Jamal,
ya, perang yang terjadi antara kubunya Ali bin Abi Thalib melawan ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Seperti itu. Ya. Dan ditanamkan sedikit demi sedikit kebencian kepada para sahabat. Kemudian mengesankan seolah-olah antara keluarga Nabi dengan para sahabat itu ada permusuhan dan dendam kesumat. Kemudian mereka melontarkan tuduhan keji lagi bahwa cucunda Nabi Husain bin Ali itu dibunuh oleh suruhan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Naudzubillah. Itu tuduhan yang keji. Sahabat Nabi tidak membunuh cucu Nabi, tapi dikesankan oleh orang-orang Syiah cucu Nabi itu dibantai oleh orang-orang disuruh oleh para sahabat Nabi di satu padang yang disebut dengan padang Karbala. Di mana Karbala itu? Di negeri Irak. Kemudian karena Husain, ya, cucu Nabi, ahlul bait Nabi, itu sangat mereka kultuskan sehingga padang Karbala pun juga dikultuskan oleh mereka. Sunnah hukumnya setiap orang yang sholat itu untuk sujud di atas tanah Karbala. Jadi orang-orang Syiah itu kemana-mana membawa kepingan tanah dari Karbala. Seperti gendeng gitu loh. Tapi terbuat dari tanah Karbala. Dan tekniknya kalau ahli sunnah, pengikut sunnah Nabi, ada bayi lahir itu kan dikunyahkan kurma terus diloloh kurma gitu ya. Kalau orang Syiah tidak, diloloh tanah Karbala. Jadi bayi lahir itu diloloi lemah. Katanya menurut mereka ini adalah berkah, ya, keberkahan tanah Karbala. Dan mereka mendengungkan syair, ya, di hari-hari tertentu. Gimana itu? Kullu yaumin Asyura, kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah hari Asyura dan setiap jengkal tanah adalah tanah Karbala, untuk membangkitkan dendam kesumat permusuhan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Di Iran sana orang itu membuat sendal orang-orang Syiah, yang kanan itu sendalnya ditulisi Abu Bakar, yang kiri ditulisi Umar bin Khattab sebagai bentuk kebencian. Ulama-ulama yang namanya Abu Bakar dan Umar digantung di sana. Karena bagi mereka Abu Bakar dan Umar adalah musuh bebuyutan mereka. Dan itu kesesatan, ya. Di antara ajaran Syiah mengajarkan nikah kontrak. Menikah 1 hari, menikah 2 hari, menikah 1 malam, seperti itu. Na'udzubillah, kesesatannya luar biasa orang-orang Syiah ini. Dan mereka menganggap ke-12 imam mereka adalah imam yang maksum, terjaga dari kesalahan. Jadi Ali bin Abi Thalib, kemudian anaknya Hasan, kemudian Husain, kemudian siapa? Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kadhim, Ali Ar-Ridha, dan seterusnya sampai Imam Mahdi. Itu adalah orang-orang yang suci, yang terjaga dari kesalahan dan dosa, tidak pernah salah sama sekali. Dan itu nyata, buku-bukunya yang versi Arab ada, yang versi Indonesia juga ada. Di Klaten apa ada pengikutnya? Ya eneng ya wan. Menungsane kuwi eneng. Itu para pengikut akidah Syiah ini. Rawali imamu. Nah ini Ali bin Abi Thalib mendiktekan, mengajari para sahabatnya, keluarganya, anak-anaknya. Ali sendiri mengatakan bahwa manusia paling utama setelah Nabi adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Rawali imamu Ahmad fi musnadih. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya nomor 835 bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah, qala, ia berkata, qala li Aliyun, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepadaku, ya Aba Juhaifah, hai Abu Juhaifah, ala ukhbiruka bi afdali hadhihi ummati ba'da nabiyha, maukah engkau aku beritahu tentang manusia yang paling afdal di kalangan umat ini setelah nabinya? Qala qultu bala, dia mengatakan, aku menjawab, iya mau. Siapa itu manusia paling utama setelah nabi? Qala walam akun ara anna ahadan afdala, mana? Betul ya? Qala walam akun ara anna ahadan afdala minhu. Dan dia berkata, aku tidak pernah melihat, tidak pernah menganggap ada seorang pun yang lebih utama dari beliau. Beliau siapa? Beliau siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Juhaifah itu dikasih tahu sama Ali, hei Abu Juhaifah, kamu mau nggak saya kasih tahu manusia yang paling utama setelah Nabi?
Oh iya saya mau. Abu Juhaifah lalu ngomong, saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah menganggap ada manusia yang lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Waktu itu. Qala, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, afdalu hadhil ummati ba'da nabiyha, yang paling utama di kalangan umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakrin. Wa ba'da Abi Bakrin Umaru, wa ba'dahuma akhiru thalithun wa lam yusammihi. Kata Ali bin Abi Thalib berarti meruntuhkan anggapan Abu Juhaifah. Abu Juhaifah itu punya anggapan yang paling utama setelah Nabi itu Ali bin Abi Thalib gitu loh. Gitu. Kemudian dia dikasih tahu sama Ali, mau nggak kamu saya kasih tahu manusia paling utama setelah Nabi? Kata Abu Juhaifah, mau. Padahal di dalam hatinya Abu Juhaifah sudah meyakini bahwa yang paling utama itu Ali. Tapi anggapan itu diruntuhkan oleh Ali. Beliau mengatakan yang paling utama di tengah umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakrin, adalah Abu Bakar. Wa ba'da Abi Bakrin, dan setelah Abu Bakar Umaru, adalah Umar. Wa ba'dahuma, dan setelah keduanya akharun tsalits, yaitu manusia lain yang ketiga. Walam yusammihi, dan Ali ibnu Abi Thalib tidak menyebutkan nama. Gitu. Karena para ulama ahli sunnati wal jamaah sendiri berselisih. Kalau yang paling utama jelas Abu Bakar dan Umar. Tapi yang ketiga, para ulama berselisih antara Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib. Sebagian menyatakan manusia paling utama itu yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagian lagi mengatakan apa? Utsman ibnu Affan. Ini merupakan dalil ya yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Wa qalahu aidan li ahadi abnaihi, dan Ali ibnu Abi Thalib juga mengatakan hal serupa kepada salah seorang anaknya. Faqad rawal Bukhari, dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari nomor 3671 an Muhammad ibn al-Hanafiyah, dari Muhammad bin al-Hanafiyah, wa huwa Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Muhammad al-Hanafiyah adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Qala, ia berkata, qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku, ayun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia mana yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Ali menjawab, Abu Bakrin, Abu Bakar, orangnya yang paling utama. Qultu summa man? Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Qala Umaru. Yang kedua adalah Umar, kata Ali bin Abi Thalib. Wa khasyitu an yaqula Utsman, dan aku khawatir kalau ayahku akan mengatakan Utsman. Qultu summa anta? Muhammad ibn al-Hanafiyah bertanya lagi, kemudian yang ketiga adalah engkau, wahai ayahku. Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Kata Ali ibnu Abi Thalib, tidaklah aku, melainkan aku ini hanya salah seorang lelaki dari sekian banyak kaum muslimin. Artinya aku ini hanya orang biasa. Kata siapa? Ali bin Abi Thalib. Tidak dijawab pertanyaan anak-anaknya. Kemudian yang lebih utama setelah Umar itu engkau, wahai ayahku. Kata Ali, aku hanyalah seorang lelaki biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Itu menunjukkan apa? Beliau itu seorang yang memiliki apa? Ketawaduan luar biasa. Ali bin Abi Thalib, perang tidak pernah kalah itu. Meskipun kecil, musuhnya gede-gede, itu dia mesti menang. Ali ibnu Abi Thalib. Wa qad istadalla ala dzalika bistinbatin bari'in dalla ala zakaihi wastislamihi li syariati rabbih. Wa qad istadalla ala dzalika, dan ia telah berdalil dengan hal itu bistinbatin bari', dengan cara argumentasi yang cerdas, yang menunjukkan dalla ala zakaihi, akan kecerdasan beliau, wastislamihi li syariati rabbih, dan kepatuhan beliau terhadap syariat Rabbnya. Faqala radhiyallahu anhu fis Siddiq, beliau berkata ya tentang Abu Bakar As-Siddiq, radiyahu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam lidinina fa kaifa la nardahu lidunyana. Ali bin Abi Thalib berkomentar tentang Abu Bakar, apa katanya? Radiyahu nabiyuna,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ridho kepada Abu Bakar lidinina, ya, untuk ngurusi agama kita. Fa kaifa la nardahu lidunyana? Bagaimana bisa kita tidak ridho kepada Abu Bakar, ya, dalam urusan dunia kita? Bagaimana kita tidak ridho Abu Bakar menjadi pemimpin kita dalam urusan dunia, sementara Nabi telah ridho Abu Bakar menjadi pemimpin dalam urusan agama? Menjadi tanda dan dalil kuat bahwasanya Ali ibnu Abi Thalib itu mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tidak sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Syiah. Wa yaqsidu taqdiman Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin fi shalah. Wa yaqsid, dan Ali bin Abi Thalib itu memaksudkan ucapannya, kok Nabi sudah ridho dengan kepemimpinan Abu Bakar di dalam agama. Itu maksudnya apa? Beliau memaksudkan taqdiman Nabi, yaitu tatkala Nabi mengedepankan Abu Bakar As-Siddiq fi salat, ya, di dalam salat, lamma amarahu an yusalliya bin nas, ya, tatkala Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Hina ajiza an-nabiyyu 'anis salati bihim bisababi maradih, tatkala Nabi tidak mampu mensolati mereka karena waktu itu Nabi sedang ditimpa sakit. Jadi ketika Nabi sakit itu Nabi memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau menjadi imam. Kata para ulama kita, itu adalah merupakan isyarat kuat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal beliau. Seperti itu. Jadi khalifah itu dudu anake. Ya, kalau ada yang aku jadi ulil amri, aku jadi khalifah, tapi ditunjuk jadi penguasa anak, terus itu berbeda dengan khilafah ala minhaji an-nubuwah. Apalagi ulil amrinya tidak punya kekuasaan, tidak bisa mengerahkan bala tentara, tidak bisa mewakili kaum muslimin melakukan perjanjian damai dengan negara tetangga misalnya. Hubungan bilateral dia tidak memiliki kebijakan itu. Ya. Bahkan dia malah bayar pajak. Katanya penguasa kok malah diseteri pajak iki, penguasa cap apa iki? Ulil amri cap apa gitu. Jadi ulil amri itu, penguasa itu adalah orang yang benar-benar memiliki kekuasaan. Bukan kekuasaan semu. Seperti siapa? Sunda Empire misalnya. Ya. Kemudian apa, keraton sejagat mengaku menjadi pusat tatanan tata surya. Baru itu dikecerek polisi. Ya, bukan penguasa itu. Ada juga ustadz ngaku jadi ulil amri, nggak punya kekuasaan. Nanti kecerek polisi, ra iso piye-piye kok. Ya, kekuasaan itu yang mewakili kaum mengurusi urusan kaum muslimin, mengurusi perjalanan hajinya, ya, mengurusi pembangunannya, tentaranya, itu penguasa. Penguasa kok dia naik haji jek nunut dengan pemerintah. Jadi dia bukan pemerintah, dia rakyat. Seperti itu. Jelas loh definisi penguasa itu. Fakana Abu Bakrin huwa alladhi yusalli bin nas. Maka Abu Bakar lah yang waktu itu menggantikan Nabi mengimami manusia. Wassalatu hiya a'zamu ma fi hadhihi ad-din ba'da at-tauhid. Wassalatu, dan salat itu hiya a'zamu ma fi hadzal din, adalah agama, bagian dari agama yang paling agung. Ba'da tauhid, setelah tauhid. Jadi kewajiban itu tauhid dulu apa salat dulu? Tauhid dulu. Jadi orang masuk Islam harus bertauhid dulu. Ora kok masuk Islam ngerti-ngerti, wes salat sik, wes lagi dadi wong Islam. Enggak. Dia disuruh bertauhid dengan mengikrarkan kalimat syahadat. Jadi yang paling agung adalah tauhid, baru setelah itu dia diperintahkan untuk salat. Falidzalika amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusalliya bin nas. Maka dari itu Nabi memerintahkan beliau untuk mengimami manusia melaksanakan salat. Fakana hadza kal isyarati li taqdimihi ala sairin nasi fil khilafah. Fakana hadza, maka hal ini kal isyarah, menjadi seperti isyarat
dari Nabi litaqdimihi, ya. Nabi mengedepankan Abu Bakar ala sairin nas dibandingkan seluruh manusia fil khilafah di dalam memegang tampuk kekhilafahan. Wal haqiqatu, dan hakikatnya annahu lam yakhtalif annasu yauma idzin fi tafdhili Abi Bakrin wa Umar ala sairis sahabah. Dan hakikat sebenarnya annahu, bahwasanya lam yakhtalifin nas, manusia tidak berselisih pendapat yauma idzin, di waktu itu. Kapan? Yaitu di zaman para sahabat. Fi tafdhili Abi Bakrin wa Umar, di dalam menganggap Abu Bakar dan Umar itu sebagai manusia yang paling utama. Ala sairis sahabati, dibandingkan dengan seluruh sahabat Nabi yang lainnya. Kenapa demikian? Ya, kalau nanti kita membicarakan riwayat-riwayat yang menceritakan keutamaan Abu Bakar, menceritakan keutamaan Umar, itu ya akan menjadi panjang sekali dan banyak sekali keutamaan Abu Bakar dan keutamaan Umar itu. Ya. Abu Bakar itu kalau sudah mendengar perintah Nabi, sudah yang namanya akal, yang namanya itu semua sudah dinomor sekiankan. Ya. Di zaman dulu belum ada teknologi, Nabi mengatakan saya itu semalam dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina menuju langit yang ketujuh, kemudian balik lagi ke Mekah dalam waktu 1 malam. Di waktu belum ada teknologi. Dan Abu Bakar diceritai sama orang-orang kafir Quraisy, itu sahabatmu. Kamu kalau ada orang ngomong semalam, dalam waktu semalam orang melakukan perjalanan dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina ke langit ketujuh, balik lagi ke Mekah, kamu percaya apa enggak? Hai Abu Bakar, kalau ada orang ngomong seperti itu. Pengen dijebak Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, siapa yang ngomong begitu? Itu yang ngomong begitu Muhammad itu. Oh, kalau yang ngomong Muhammad, jangankan kok itu, yang lebih daripada itu saya mempercayainya. Di waktu itu orang yang lain tidak mempercayai. Jadi keimanan Abu Bakar itu tiada tanding. Ya, dan dia menginfakkan seluruh hartanya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Nabi, apa yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu? Kata Abu Bakar, aku meninggalkan untuk anak istriku Allah dan Rasulnya. Siapa orang di zaman sekarang mampu melakukan itu kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Sampai mana tadi? Hadza mahallu ijma'. Ini adalah merupakan kesepakatan ya para sahabat. Dzakara dzalika a'immatu idham, yang disebutkan oleh para imam-imam yang agung, kadz-Dzahabi, seperti Imam Az-Dzahabi, wa Ibnu Taimiyah, dan Imam Ibnu Taimiyah, wa ghairihim, dan yang lainnya, rahmatullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka seluruhnya. Kulluhum dzakara, semuanya menyebutkan bi anna hadza huwa alladzi ajma'a alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Semua menyebutkan bahwa hal ini, Abu Bakar dan Umar itu manusia paling mulia, huwa alladzi ajma'a alaihi ahlus sunnah, adalah merupakan sesuatu yang disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah. Jadi kalau ada orang ahli sunnah kok mengatakan yang paling utama umat ini adalah Ali bin Abi Thalib, ya dia bukan ahlu sunnah. Karena yang dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi ini adalah merupakan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah. Akidah yang sifatnya prinsip, yang disepakati oleh seluruh pengikut sunnah Nabi dari zaman ke zaman sampai zaman kita ini. Kalau ada yang menyelisihinya, berarti dia tidak termasuk ke dalam jajaran para pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in, dan imam-imam besar kaum muslimin dari zaman ke zaman tidak ada yang berselisih. Waduh, kok rumangsa bener dewe? Ya enggak, rumangsa bener dewe. Karena memang itu kesepakatan umat, kesepakatan ulama umat, gitu loh. Kesepakatan ulama umat sejak zaman sahabat, generasi berikutnya, dan sampai zaman kita sekarang. Maka orang yang menyelisihinya berarti dia tidak berjalan di atas prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Ini harus dipegang teguh ini. Ya, nanti kalau kita bahas dalil-dalilnya akan lebih banyak lagi, lebih beragam lagi.
Dan ketika disebutkan syubhat yang berusaha meruntuhkannya juga banyak. Tapi syubhat-syubhat itu sudah selesai ya, dibahas tuntas oleh para ulama kita rahimahumullah. Ala wa huwa taqdimu Abi Bakrin wa Umar ala sairin nas, yaitu mengedepankan, mengutamakan Abu Bakar dan Umar dibandingkan seluruh manusia. Tapi teman-teman sekalian perlu mengetahui bahwa terkadang satu orang sahabat itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Umar. Barangkali dia mengungguli dari satu sisi, tetapi dari banyak sisi yang lain tidak akan mungkin ada sahabat yang bisa mengungguli Abu Bakar dan Umar. Bahasa sederhananya, mungkin kalau antum sekolah rapot ya, pada beberapa mata pelajaran mungkin antum itu nilainya lebih bagus daripada juara kelas, bener nggak? Juara kelasnya nilai matematikanya cuma 7 misalnya. Antum dapat 8, juara siji apa? Wah, kue matematikanya itu 8, kono kan guru 7. Iya betul, dari satu mata pelajaran. Tapi juara kelas ini seluruh mata pelajaran yang lain dapat 90, kayak kowe iki abang. Bener. Bijine 5. Loro, matematikamu 8 iki kan kowe ngepek. Itu maksudnya. Jadi terkadang mengungguli dari satu sisi tapi tidak akan pernah mengungguli dari seluruh sisi. Seperti itu. Seperti Nabi mengatakan pahala menghidupkan sunnah itu seperti pahala berapa sahabat? 50 sahabat. Bukan berarti kok kalau kita menghidupkan sunnah, kita lebih hebat dari sahabat. Enggak seperti itu. Ya. Dari satu sisi mungkin iya, tapi dari banyak sisi yang lain tidak akan mungkin ada manusia yang mampu mengungguli keimanan para sahabat. Dan sahabat itu orang yang pernah ketemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan iman. Adapun orang ketemu dengan Nabi beriman, lalu ketika mati dia menjadi orang kafir, dia tidak termasuk kategori sahabat. Kata Nabi mengatakan begini, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan satu gunung Uhud berupa emas sak gunung loh, bukan main duit hasil gusuran jalan tol, bukan. Hasil gusuran jalan tol kan 15 miliar. Ini satu gunung emas. Kalau kalian nginfakkan satu gunung emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan mampu menandingi satu mud sedekahnya para sahabat. Satu mud segini. Wala nasifahu, tidak pula setengah mudnya. Antum sedekah emas satu gunung, sahabat sedekah setengah mud, mingsak caruan gini, masih lebih hebat sahabat. Jadi tidak akan mungkin kita bisa mengungguli sahabat. Loh, kalau begitu Allah tidak adil ya, mosok sedekah sak gunung kok karo sing sak mud kok ganjaran kaya sing sak mud. Kualitas keikhlasannya beda, Mas. Ya. Awake dhewe sedekah sak gunung itu sak ngalam donya dipameri kabeh. Nek kelakon ya ta, ora sak gunung lah. Awake dhewe sedekah 5.000 ya, dari ujung dunia sampai ujung dunia ngerti kabeh kok. Alhamdulillah Jumatan ini bisa sodakoh 5.000. Mudah-mudahan ikhlas karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan istiqomah, besok bisa sedekah lagi. Dipoto, diunggah di sosial media. Ikhlas dari mana? Ya. Kemudian tingkat pengorbanannya juga berbeda. Tingkat keimanan kita juga berbeda. Kita itu mendengar hadis Nabi itu kadang masih ragu. Awang neng laler mencok neng gelas kon delep ke, mosok yo didelep ke. Para sahabat ini orang nggo mosok-mosokan. Sami'na wa ata'na. Nabi memerintahkan orang yang sakit suruh minum kencing unta, langsung sendika dawuh, sami'na wa ata'na. Coba kita kon ngombe, hadisnya sahih lho. Saiki upama ndelalah eneng kok unta dolan rene upama ya. Terus nguyuh ngono gelem ana. Upama lho ya. Nek saya nggak mau mesti kuwi unta KW kok gitu. Unta sekalekan kan KW. Tapi sahabat Nabi langsung samina wa ata'na, nggak pakai mikir-mikir. Itu keimanannya luar biasa.
Gitu. Berbeda dengan kita. Maka pahala yang didapat pun juga akan tentu berbeda. Tidak akan mungkin manusia setelah Nabi akan mampu menandingi keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ndi mau tekan ngendi mau. Walidzalika jaa fil Bukhari, maka dari itu datang satu riwayat dalam Sahih Bukhari nomor 6793 an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'a khutbata Umar al-akhirata. Anas bin Malik mendengar khutbah Umar yang terakhir, hina jalasa 'alal mimbar, ketika beliau duduk di atas mimbar. Wa dzalikal ghad min yaumi tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah keesokan harinya pada hari setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatashahada wa Abu Bakrin shamitun la yatakallam. Ya, Abu Bakar itu diam dan tidak berbicara. Qala kuntu arju an ya'isha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadbaruna. Aku berharap agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap hidup hatta yadbaruna, ya, sampai beliau itu menjadi orang yang paling terakhir meninggal di kalangan kita. Yuridu bidzalika an yakuna akhirahum. Dia menginginkan agar Nabi itu menjadi orang yang paling terakhir meninggal dunia. Fa iyyakum Muhammadun qad mat. Jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, fa innallaha ta'ala qad ja'ala baina adhurikum nuran tahtaduna bihi bima hadallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan, ya, di hadapan kalian cahaya yang kalian akan mengambil petunjuk darinya, ya, dengan sesuatu yang Allah telah memberi petunjuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Abi Bakrin sahibu Rasulillah tsani itsnain, dan bahwasanya Abu Bakar adalah merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah tsani itsnain, maksudnya orang yang kedua dari dua orang yang ada di dalam apa? Di dalam gua. Kan ketika Nabi hijrah ke Madinah itu kan Nabi kan bersembunyi di dalam gua toh. Tidak ada orang lain yang menemani Nabi ketika itu kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar disebut apa? Orang kedua dari dua orang. Fa innahu aulal muslimina bi umurikum. Sesungguhnya ia adalah orang yang paling, kaum muslimin bagian dari kaum muslimin yang paling berhak untuk mengurusi urusan kalian. Ini khutbahnya Umar bin Khattab. Faqumu fabayi'uhu, maka berdirilah kalian dan baiatlah Abu Bakar. Wa kanat ta'ifatun minhum qad baya'uhu qabla dzalik, dan adalah sekelompok dari sahabat Nabi itu telah membaiat Abu Bakar sebelum itu, fi Saqifah Bani Sa'idah, di satu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Itu kayak balairung lah, kayak aula gitu. Aula Saqifah Bani Sa'idah, di situ sebagian sahabat telah membaiat Abu Bakar. Kemudian Umar Ibn Khattab berkhutbah meminta sahabat yang belum berbaiat agar segera membaiat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dimau. Wa kanat bai'atu al-'ammati 'alal minbar. Maka baiat yang umum itu dilakukan di atas mimbar. Qala Az-Zuhri an Anas bin Malik. Zuhri berkata dari Anas bin Malik, sami'tu Umar yaqulu li Abi Bakrin yauma idzin. Aku mendengar Umar berkata kepada Abu Bakar pada hari itu, is'adil minbar. Wahai Abu Bakar, naiklah engkau ke atas mimbar. Falam yazal bihi hatta sa'idal minbar fabaya'ahun nasu ammatan. Kemudian Abu Bakar naik ke atas mimbar dan manusia membaiatnya. Waqad fa'ala hadza Umaru lamma tawadha'a Abu Bakr radhiyallahu anhu. Dan Umar melakukan ini, ya, berkhutbah seperti ini, kemudian meminta Abu Bakar naik ke mimbar karena Abu Bakar itu seorang yang tawadhu, yang rendah hati. Ya, diangkat jadi pemimpin itu enggak mau. Berbeda dengan orang di zaman sekarang. Itu ditunjuk rebutan, ya. Berbeda dengan Abu Bakar. Wa aradaan yansalla minal khilafah, dan Abu Bakar itu pengen undur diri dari kekhilafahan. Tsumma baqiya ba'dus sahabah
mimman lam yakun hadiran, ya, kemudian tersisa sebagian para sahabat yang tidak hadir waktu itu. Fa atau minal ghad, dan mereka mendatanginya, ya, keesokan harinya, li'anal bai'ata kanat marraten, karena baiat itu dilakukan 2 kali. Bai'atun fil Masjidin Nabawi, baiat yang ada di Masjid Nabawi, wa baiat yauma as-saqifah kharijal Masjidin Nabawi. Yaitu baiat yang dilakukan pada Saqifah Bani Sa'i'ah di luar Masjid Nabawi. Faman lam yubayyi awalan bai'a tsaniyan. Para sahabat yang belum membaiat Abu Bakar di kali pertama, mereka membaiatnya di kali kedua. Wa ajma'as sahabatu jami'an. Dan para sahabat seluruhnya bersepakat ala mubaya'ati Abi Bakrin, untuk membaiat Abu Bakar. Tsumma kanat li Umar bi ikhtiyarin min Abi Bakar. Ya, kemudian khalifah kedua dipegang oleh Umar berdasarkan wasiat dari Abu Bakar. Wa nushin minhu lil ummah, dan nasihat Abu Bakar kepada umat, menasihatkan agar Umar yang menjadi khalifah. Tsumma kanat li Utsman an tariqi asyura baina sittatil ladzina tarakal amra bainahum Umar bin Khattab. Kemudian kekhalifahan ketiga dipegang oleh Utsman dengan jalan asyura, rembukan, musyawarah antara 6 orang sahabat yang telah ditunjuk oleh Umar ibn Khattab. Tsumma kanat li Aliyin radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kekhalifahan yang keempat itu dipegang oleh Ali ibnu Abi Thalib. Itu adalah urutan khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini, ya. Kemudian sisa waktu yang masih ada, sebagaimana biasa akan kita gunakan untuk membaca beberapa pertanyaan. Ingin bertanya, jika kita sedang mengajar anak-anak misal TPA, karena mereka masih kecil, terkadang mereka menanyakan hal-hal yang itu termasuk perkataan kekufuran. Bagaimana kita menyikapinya? Harus dijawab dan dijelaskan bahwasanya ucapan tersebut tidak diperbolehkan. Ya, misalnya anak-anak berkata, "Mas, jarine mamaku kini aneng manuk gagai, berarti aneng mesti aneng wong mati, karena manuk gagak itu mencabut nyawa," gitu misalnya. Itu harus diterangkan kepada anak-anak tersebut. Jadi kita menanam akidah yang benar, akidah yang lurus pada jiwa si anak-anak, ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, di atas akidah yang benar. Tetapi orang tuanya yang yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, orang tuanya atau lingkungannya yang mengakibatkan seseorang itu menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Nasrani, itu karena pengaruh didikan orang tua dan pengaruh lingkungan. Seperti itu. Seperti misalnya ada anak-anak meyakini bahwa orang yang telah meninggal dunia itu bisa hidup kembali menjadi hantu gentayangan. Itu karena pengaruh orang tuanya sendiri. Aja dolan rono ndak ning wedon gitu misalnya. Awas mulai ning kuntilanak lho. Jadi anak takut. Kemudian tertanam di dalam hatinya keyakinan-keyakinan kelenik tersebut. Ya. Jadi para klenikers ini, para pecinta klenik ini adalah orang-orang yang saya yakin jauh dari akidah Islam. Mereka membangun keyakinannya dengan apa? Dengan dikte orang tuanya, atau pengaruh lingkungannya, atau karena nonton televisi, sehingga merusak fitrah yang manusia berada di atas fitrah tersebut. Kewajiban kita menjaga anak-anak kita agar terus berjalan di atas fitrah yang lurus. Ya, mas-mas, bapak-bapak yang memiliki anak, memiliki cucu, jangan ditakuti anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan wewe, dengan wedon. Ya.
Karena nanti akan tumbuh menjadi generasi penakut. Sudah dewasa tapi penakutnya luar biasa. Sudah dewasa ditinggal rumah sendiri ya ketakutan. Di dalam rumahnya sendiri ketakutan, apalagi di luar ya. Apakah dibenarkan dalam khutbah sholat Jumat imam memimpin doa bersama? Itu adalah doa untuk imam. Saya sendiri belum pernah loh menyaksikan ada imam gini, mari kita berdoa secara berjamaah, enggak. Jadi khutbah Jumat itu doa ketika sholat Jumat itu adalah doanya imam. Dan kita boleh mengaminkannya sebagaimana fatwa al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tetapi secara sir. Dan khatib yang berdoa ketika sholat Jumat dia mengangkat tangan, karena termasuk adab di dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Hanya saja mengangkat tangan itu ada 3 cara. Ada 3 cara mengangkat tangan ketika berdoa. Yang pertama disebut du'aul mas'alah, itu mengangkat kedua tangan seperti ini, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Du'aul mas'alah artinya doa permintaan. Itu dilakukan dalam kondisi-kondisi normal. Kemudian yang kedua, berdoa dengan mengangkat tangan hanya cukup memberi isyarat telunjuk. Itu dilakukan pada 2 kondisi. Berdoa mengangkat tangan dengan cara memberi isyarat telunjuk. Itu dilakukan dalam 2 kondisi. Yang pertama ketika tasyahud. Tasyahud itu kan kita berdoa. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat. Kalau antum tasyahud, melakukan tasyahud kok at-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat, itu dapat pahala apa dapat dosa? Kira-kira lo ya. Pahala apa dosa? Saya bertanya. Dosa. Mosok ndonga dosa? Wong saya berdoa kok dosa? Kita tidak berdosa gara-gara berdoa. Tetapi kita berdosa karena kita menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di dalam tata cara berdoa. Itu ya. Sok zikir dosa. Kita tidak berdosa gara-gara zikir, tapi kita berdosa gara-gara menyelisihi tata cara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika tahiyat itu kita disunahkan angkat tangan, tapi bukan dengan begini, tapi cukup memberi isyarat dengan jari telunjuk. Kondisi kedua ketika khutbah Jumat. Antum sedang khutbah Jumat, berdoanya cukup memberi isyarat telunjuk seperti ini. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat misalnya. Demikian pula ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha begini. Bukan begini ya. Ya. Jadi yang pertama mengangkat tangan du'aul mas'alah, yang kedua dengan memberi isyarat, yang ketiga disebut du'aul ibtihal. Doa yang genting, yaitu mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Itu dilakukan ketika sholat istisqa atau dalam kondisi-kondisi yang genting. Seperti itu. Adapun yang dilakukan oleh imam ya dia berdoa sendiri ya, mengangkat jari tangannya dan makmum mengaminkan dengan suara yang sir. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.